Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Jingga. Di sini saya akan menyajikan materi mengenai penulisan laporan penelitian. Materi kali ini akan saya bagi menjadi dua subbab utama, yakni fungsi, jenis, dan bentuk laporan penelitian serta kerangka dan isi laporan penelitian. Baik. Pada materi pertama ada fungsi laporan penelitian. Penulisan laporan penelitian berfungsi untuk memenuhi beberapa keperluan. Fungsi yang pertama adalah untuk keperluan akademis. Biasanya ini dilakukan oleh mahasiswa sebagai tugas akhir studi mereka di perguruan tinggi. Tugas akhir ini disebut dengan skripsi untuk tingkat S1, tesis untuk tingkat S2, dan disertasi untuk tingkat S3. Fungsi yang kedua adalah untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi ini biasanya dilakukan di lembaga-lembaga penelitian, baik di perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya. Dan fungsi ketiga adalah penelitian yang dilakukan untuk keperluan lembaga tertentu. Selanjutnya ada jenis dan bentuk. Jenis laporan penelitian berkaitan erat dengan fungsi penelitian seperti dinyatakan di atas tadi. Jenis pertama adalah penelitian untuk tugas akhir mahasiswa. Bentuknya yaitu berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Jenis penelitian ini mempunyai aturan tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jenis kedua adalah laporan penelitian untuk publikasi ilmiah pada majalah ilmiah seperti jurnal. Dan jenis ketiga adalah laporan penelitian berbentuk eksekutif, di mana laporan ini ditujukan kepada pengambil keputusan atau kebijaksanaan. Laporan jenis ini disajikan dalam bentuk singkat, padat, argumentatif, dan persuasif. Fokus kita pada materi kali ini adalah jenis pertama, yakni laporan untuk keperluan akademis, terutama tesis. Berikut adalah contoh kerangka laporan penelitian akademis. Berikut ini adalah kerangka laporan akademis yang bersifat umum, di mana biasanya ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, analisis dan temuan penelitian, serta simpulan dan saran. Berikut saya sajikan laporan akademis yang berbentuk tesis ditulis oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2019. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, grafik gambar, daftar singkatan, daftar lambang, dan daftar lampiran. Bagian ini menggambarkan secara menyeluruh siapa yang melakukan penelitian, untuk keperluan apa, siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini, bagaimana gambaran umum penelitian ini yang bisa dilihat pada abstrak dan daftar isinya, serta hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Selanjutnya ada bagian inti. Pada bagian inti ini terdiri atas pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan penelitian, dan simpulan penelitian. Bagian ini menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan penelitian, mulai dari rasional kenapa penelitian ini perlu dilakukan, masalah penelitian, kaitannya dengan khasanah ilmu yang ada berupa kajian pustaka, metode dan teknik pengumpulan dan analisis data serta temuan penelitian dan simpulan. Selanjutnya, bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Bagian ini menyatakan bukti-bukti ilmiah mengenai rujukan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, yaitu berupa daftar pustaka. Lampiran juga sangat penting dan merupakan kesatuan dengan bagian inti, karena rujukan-rujukan data dan analisis data yang dijelaskan pada bagian inti biasanya diletakkan pada lampiran. Jadi itu tadi fungsi, jenis, dan bentuk laporan penelitian, serta kerangka dan isi laporan penelitian akademis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.